Let's talk on FEB Cast. Dari situs Aku Pintar, jurusan akuntansi, ketahui kenapa sejuta calon mahasiswa memilihnya. Nah, yang pertama, kita semua butuh akuntansi ya. Yang selanjutnya, nggak melulu hitungan, nggak melulu hafalan, dan tak ada bisnis tanpa akuntansi. Hari ini kita akan bahas, kita kulik prodi akuntansinya itu sudah kita undang nih. Nggak jauh-jauh ya, cuma beda ruangan. Langsung yaitu dari prodi akuntansi Bu Eva. Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mas Catur, apa kabar? Saya baik sekali Bu Eva. Kita mau ngucapin terima kasih Bu Eva ya. Dan tentunya harusnya memang yang datang adalah Bu Maulidah ya, betul. Tapi kita karena Bu Maulidah sedang ada musibah sedikit ya, ayahanda sakit, kita doakan, FEB Lover mendoakan semoga ayahanda dari Ibu Maulidah segera diberikan kesembuhan ya. Ya betul, amin. Dan hari ini Bu Eva dan tidak kalah menarik tentunya. Surprise. Surprise. Gitu ya. Oke. Bu Eva Anggra Yunita SEMA AMA CC AK. Yes. Sulit ya Bu namanya Anggra. Biasanya saya dulu sering salah nih nyebutnya Anggara. Oh iya. Bener ya, nggak cuma saya tapi ya? Tapi emang banyak sih, kalau nggak Anggraini gitu ya. Jadi harus kayaknya Indonesia tadi. Iya, bikin bubur merah putih dulu kita ya. Tapi banyak nyebut Anggara, Anggraini ya. Iya, karena seharusnya Anggra ya. Dulu tuh saya sebenarnya pakai Anggraini, cuman memang pernah? Ya, cuman sakit-sakitan. Akhirnya sama orang tua saya diganti. Oh, itu true story? Iya, true story, betul. Oh, jadi pernah memang orang terbiasa akhirnya Anggraini ya dulu ya. Sampai hari ini pun dikira adalah Anggraini karena kalau Anggra itu dikira laki-laki mungkin ya. Iya kali ya, kayak aktor zaman dulu kali kan ya. Ada siapa tuh Anggara siapa gitu. Tapi zaman dulu sih, cuman kayaknya kita berdua belum lahir ya. Tapi kok tahu? Ada deh. Jadi Anggra, Ibu Eva Anggra ini asli? Saya aslinya asli Tegal aja. Asli Tegal. Coba bisa kita tes nih. Saya biasanya kalau bintang tamu saya iseng nih ngomong bahasa Tegal. Ngomong apa aja? Apa ya? Coba ngomong, saya mau pergi ke pasar. Pakai bahasa Tegal. Iya. Inyong panlunga, maring pasar. Tapi tetep kan tapi bisa. Kaku. Kan biasanya kan itu arah selatan ya, kalau waktu itu kalau pernah mendengar podcast sebelumnya ya, yang Pak Dekan dan Bu Dekan tuh bahwa kalau arah selatan tuh sudah agak sedikit mendayu. Gitu ya. Karena mungkin ini kali ya, kalau di rumah itu karena basicnya kan kalau papa mama saya tuh, maksudnya orang tua saya ngomongnya mungkin pakai bahasa Indonesia kali ya. Dan saya juga lamanya maksudnya karena nggak lama di Tegal, jadi kebanyakan berpindah-pindah gitu ya, nomaden. Jadi mungkin ya bahasa Indonesianya lebih kental dibandingkan bahasa Tegale gitu. Jadi lebih banyak karena aktivitas juga setiap hari menggunakan bahasa Indonesia ya. Betul. Tapi tentunya tidak meninggalkan budaya Tegal. Oh enggak dong gitu ya. Saya pernah loh ada pengalaman, jadi saya pernah punya pasangan gitu ya. Dia bilang kalau misalnya saya tahu kamu orang Tegal tuh nggak jadi. Emang kenapa? Soalnya saya ilfil sama orang Tegal. Soalnya ceweknya tuh kalau udah ngomong kok kayaknya orang dikapak-kapak meletek dewek gitu ya. Medok banget maksudnya gitu. Jadi sudah. Aduh kok auranya berubah gitu ya? Iya gitu. Jadi cantik-cantik tiba-tiba kan ya jeglek gitu kan sama cara ngomongnya. Aduh, gitu. Kok jadi kayak gitu? Betul. Cuma mungkin dia terlanjur cinta, jadi ya udah deh gitu ya. Dan itu semua orang termasuk saya. Saya pertama kali misalnya ke Jogja Mall gitu ya, ini cerita kepada mahasiswa saya juga. Kalau ke Jogja Mall kan mereka memang secara grooming cantik gitu, tapi ketemu temannya sama kasir gitu ya, Piben kon. Iya memang gitu, makanya ya kan. Padahal itu hanya sebuah aksen bahasa dan itu sebenarnya mana pasti ada. Ya sebenarnya bagus ya karena menjaga itu ketika kita bekerja kita profesional sebagai bahasa Indonesia ya. Tapi ketika ketemu temannya ya gunakan bahasa. Iya, bahasa Inggris. Agak ini ya, nyebelin ya. Oke. Bu Eva Anggra Yunita, saya bisa di sini panggilan Bu Eva. Bu Eva ini adalah dosen akuntansi. Iya, dosen akuntansi. Dan saat ini diamanahkan di KTA ya.
KTA dan lab. Oh, jadi kepala labnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita ada lab khusus ya, fakultas ya. Jadi yang ngepalai adalah Bu Eva. Iya. Kalau butuh apa-apa tanya Bu Eva. Mau minjem lab Bu Eva. Ya, begitulah ya. Bu Eva ini S1-nya adalah UNS, Universitas Negeri Semarang. No, 11 Maret. Karena orang-orang ini biasanya gitu ya. Iya, betul. UNS Universitas Negeri Semarang, padahal UNS itu Universitas 11 Maret. Kemudian saya dulu tuh apa sih zaman dulu SPMB ya. SPMB apa sih yang daftarnya rame-rame. Jadi pilih di UI sama UNS. Jadi UI itu saya keterima di psikolog, UNS itu di akuntansi. Nah, orang tua saya tuh punya obsesi tersendiri gitu. Jadi saya disuruh memilih pilihan yang di UNS gitu. Jadi ingin jadi psikolog juga? Kenapa milih Basicnya sih sebenarnya pengen jadi psikolog. Coba gitu, lihat ya. Saya ramal, bukan ramal ya. Nggak, maksudnya karena saya sebenarnya hobinya ngobrol. Walaupun mungkin kelihatannya kalau orang lihat saya pertama kali kayaknya orangnya agak gimana gitu ya, jutek, galak, introvert gitu ya. Oh gitu ya, galak gitu ya. Tapi sebenarnya enggak ya? Enggak sih. Kalau gitu. Kalau belum kenal. Iya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mau ngasih label Bu Eva galak, itu karena? Ya karena mungkin saya sebenarnya bukan galak ya, tapi saya itu kalau ngajar ya, itu saya itu harus, maksudnya mahasiswa tuh harus tertib gitu loh. Iya. Gitu. Jadi supaya mereka nggak seenaknya sendiri. Sebenarnya lebih kepada melatih ya disiplin mereka, attitude. Ya, betul. Ya profesional lebih tepatnya. Iya. Jadi gitu. bukan galak karena ada kepentingan pribadi. Aku galak, saya harus galak gitu enggak ya? Enggak lah. S2-nya itu di audit UGM ya? Iya, karena tadi gelarnya itu adalah MACC. MACC AK, jadi sekolah profesi dulu, terus sekolah S. Oh sekolah, jadi nggak langsung ya, tapi profesi dulu. Profesi dulu 9 bulan, terus magister gitu. Saya lulusan tercepat 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan berarti untuk 18 bulan. Ya? Magister. 8 bulan berarti 20 bulan ya? Ya 20 bulan ya satu. Iya 12 bulan. Walaupun nggak ini ya, nggak kumlot. Saya tuh nggak ngejar kumlotnya sih sebenarnya, tapi biar cepet selesainya gitu ya. Enggak, biar pusingnya cepet hilang ya. Ya biar gitu. Tapi namanya memang kalau di UGM itu MACC. Iya, MACC. Sebenarnya enggak sih, ada sih apa namanya kalau yang lain, maksudnya universitas lain mungkin pakai MAK ya, Magister Akuntansi. Cuman kalau kebetulan yang saya ambil itu memang dia bekerja sama salah satu universitas di Australia, jadi kayak double degree. Sydney. Gitulah. Jadi di digelarnya jadi MACC gitu. Pernah bekerja pada saat di Jeddah? Yes, pernah. Jadi dulu sih zamannya pas sekolah profesi ya. Jadi kalau di UGM itu kan ada apa namanya kayak perekrutan dari KAP, kemudian atau dari Pertamina dan lain sebagainya. Kemudian saya ikut waktu itu. Terus daftar jadi salah satu junior auditor di Big Four. Wow. KAP, tapi nggak lama gitu ya, karena kerjanya kalau bank itu kan 8 to 5 gitu ya. Kalau ini enggak gitu ya, pagi ketemu pagi. Kalau misalnya manajer lo telepon ya lo harus pura-pura tetap yang standby gitu ya. Sampai saya pernah ketiduran di WC gitu. Waktu itu peak season ya, peak waktu season. Off-nya juga agak lama ya. Iya, kalau misalnya pada saat off gitu. Ya sebenarnya bukan off sih, tetap lebih, ada. Ya cuma ada istirahat ya. Tapi kalau pada saat lagi kerja. Iya, kalau peak season itu jadi tadi. Kayak stripping ya. Gitu. Jadi misalnya jam 12 malam baru selesai gitu ya, nanti ada callingan jam 5 gitu, jam 6 harus standby gitu. Dan kadang suka dikasih di daerah yang lumayan jauh gitu ya. Cuman ya saya menikmati sih, duitnya banyak gitu ya kalau misalnya jadi auditor. Makanya gitu kita mau bahas, tadi saya sudah bahasnya akuntansi ya. Iya. Akuntansi. Oke. Gitu. Ini Bu Eva itu adalah ternyata pengalamannya cukup banyak sekali ya. Ya lumayan lah. Tadi ya pekerjaannya dan kuliahnya. Bu Eva, kita hari ini mau sharing tentang prodi akuntansi. Ya. Sudah lama di sini? Ini tahun kelima. Baru 5 tahun ya berarti. Ya. Saya juniornya berarti. Iya betul, ini kakak. Saya tuh kita sama-sama junior sebenarnya ya. Cuman saya lebih dulu aja masuknya. Iya berarti kan saya junior. Iya. Cuman kan udah punya junior lagi gitu ya. Iya punya junior lagi. Jadi Bu Eva ini adalah sudah dosen akuntansi dan sudah 5 tahun berjalan sampai hari ini ya. Nah, akuntansi
Prodi akuntansi itu apa? Kalau menurut Mas Catur, kalau misalnya denger akuntansi deh, kalau misalnya ada orang-orang yang akuntansi gitu ya? Iya, coba. Serius, apalagi dong? Hitungan ya. Hitungan. Orangnya hitungan. Pelit maksud Anda. Terus kalau orang-orang akuntansi itu kalau bercanda garing ya? Masa? Gak sih? Saya garing nggak ya? Saya dulu gini, saya punya kawan ya, dia accounting, serius. Terus kalau bercanda sekali ngomong itu garing gitu. Aku mikir apa semua. Tapi beberapa teman saya juga cerita begitu. Oke. Kurang orangnya serius, tidak bisa sulit bercanda. Ya, terus bawanya kalkulator kali ya. Gitu ya. Kalkulator. Taruh di jidat gitu ya. Terus gajinya gede-gede? Ya, tergantung kali ya. Oke. Iya kali itu sih bayangan saya, karena beberapa kawan saya accounting serius tapi gajinya gede gitu. Itu bayangannya. Ya karena mungkin jenis apa yang dikerjakannya itu sulit kali ya. Tingkat kesulitannya lumayan gitu kalau akuntansi mungkin. Tapi bukannya kalau setiap pekerjaan sebenarnya punya tingkat kesulitan. Cuman memang ya menurut saya sih gitu, karena mungkin nyawanya gitu ya, lifebloodnya sebuah perusahaan tuh kadang ya itu tadi di keuangan, dan biasanya keuangan itu kan dari salah satunya adalah akuntansi gitu. Dan apa yang dilihat sama para pemilik modal gitu ya, biasanya kan salah satunya dari laporan keuangan yang notabene itu si akuntan atau lulusan akuntansi itu yang membantu manajer membuatkan laporannya gitu. Jadi membuatkan laporannya itu adalah orang-orang akuntansi. Ya. Itu prodi akuntansi di situ akan mempelajari hal itu, salah satunya. Salah banyaknya ya, karena semua laporan itu harus dikuasai tentunya sama mahasiswa gitu ya, atau apa namanya mahasiswa ya yang memang sekolah atau memang dia ngambil ilmu jurusan akuntansi. Gitu. Prodi akuntansi ada di kita, di ekonomi, dan tadi bahwa memang sangat dibutuhkan. Dan di situ ada hal-hal yang tidak lepas yang dari namanya laporan keuangan. Iya. Nah, kalau visi ya, kalau kita bicara visi dari prodi akuntansi dari ekonomi apa aja? Ini baca visinya saya baca ya. Karena kebetulan kan saya mewakili Bu Maulida ya, jadi gak hafal ya. Coba kita apa sebenarnya visi dari prodi akuntansi? Visinya adalah menjadi program studi yang unggul dan inovatif dalam literasi akuntansi dengan menumbuhkan jiwa wirausaha serta berwawasan global pada tahun 2029. Itu sebenarnya ini sih ya, kalau misalnya kita lihat secara visinya, karena kan itu menyelaraskan tuh dari universitas juga, dan beberapa mata kuliah yang memang diajarkan gitu kan, kewirausahaan, berwawasan global. Karena kalau misalnya kita lihat dari segi akuntansinya, kita mempersiapkan itu tidak hanya lulusan yang punya profesinya itu di nasional, tapi juga internasional, siap berkancah di sana. Gitu. Jadi mampu bersaing tentunya di kancah global ya, tentunya di secara universal gitu ya. Gitu. Oke, berarti ada akuntan dan ada wirausaha. Ini harus bersinergi? Ya harus bersinergi. Jadi memang tidak hanya menciptakan seorang accounting yang handal, tapi juga wirausaha begitu? Wirausaha. Dan ya itu tadi ya, melalui kalau kita dari pendidik sih berarti dari mata kuliah yang ada gitu ya. Dan intinya sebenarnya belajar akuntansi itu entah nanti dia bekerja sebagai seorang akuntan atau audit atau wirausaha dan lain sebagainya, intinya adalah kita mengajarkan bahwa di akuntansi itu harus mengedepankan yang namanya integritas dan kejujuran. Karena apa? Karena kita itu gampangnya ya, kita tuh megang uang orang banyak gitu. Kalau wirausaha juga kita harus tertib dong, kita harus jujur gitu ya. Dalam arti kata jujurnya bukan yang jujur sama diri sendiri dan orang lain. Maksudnya beda ada perbedaan antara buka-bukaan dengan transparan. Nah di akuntansi juga belajar masalah itu. Jadi kejujurannya masalah misalkan tentang buka-bukaan dan transparan. Jadi transparan dan kalau buka-bukaan semua orang tahu. Kalau transparan itu kan kayak contoh para pemakai laporan keuangan kita harus transparan. Itu kan berarti kita ada mengedepankan yang namanya kejujuran gitu ya. Transparan itu maksudnya adalah contoh nih, kalau misalnya di laporan keuangan kita harus kasih
berapa sih dividen yang nanti dibagikan gitu ya. Tapi kan apakah nanti si investor itu seluk-beluknya tahu gimana si perusahaan itu jungkir balik, kan itu enggak. Ya, karena kan? memang transparan berarti bukan melucuti ya. Kalau istilahnya di keuangan itu. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ya istilah yang kalau orang-orang bilang transparan tuh harus sampai ke detailnya, kan tidak ya? Enggak. Walaupun di laporan keuangan itu CALK itu detail sih, Mas. Maksudnya CALK itu apa nih biar mahasiswa? Catatan atas laporan keuangan. Jadi semua yang ada di 4 laporan sebelumnya ya, posisi keuangan, laba rugi, ekuitas, kemudian laporan arus kas atau cash flow, itu semua dijelaskan di CALK gitu. Tapi maksud saya kayak tadi misalnya ada persediaan yang barangnya rusak gitu ya. Itu tidak dijelaskan secara gamblang, maksudnya di CALK ada rusak habis itu ada pekerjaan kembali, kan enggak, itu kan buka-bukaan namanya. Iya, tapi kita transparan, maksudnya kita mengungkapkan persediaan misalnya ada yang terutang dan lain sebagainya, ya itu tetap ada laporannya. Penyusutan dan lain sebagainya, itu istilah bahasa akuntansinya begitu ya. Gitu. Tapi secara detailnya tidak. Gitu ya. Oke, itu tadi visi prodi akuntansinya. Kalau menurut Bu Eva sudah sampai mana visinya? Kalau sejauh ini sih kalau dilihat ya mungkin sudah berjalan ya. Kalau pakai persentase mungkin udah 70-80% kali ya, karena kan semua proses, apalagi ini kita mau memasuki proses pembelajaran yang baru juga gitu kan, berarti masih banyak penyesuaian lagi. Berkesinambungan tentunya visi itu ya. Kalau ada kenaikan atau secara presentasi ya berarti harus ditambah begitu kan. Oke, itu dari visi prodi akuntansi. Yang dipelajari apa aja sebenarnya kalau? Dipelajari itu banyak ya. Jadi kalau kadang taunya ya akuntansi itu ngitung gitu ya. Sebenarnya sih buku besar gitu ya. Ya sebenarnya sih kan banyak, secara teorinya juga ada gitu kan. Kemudian hitung-hitungannya jelas lebih banyak. Jadi kalau akuntansi itu ya akuntansi keuangan gitu ya. Kemudian pajak pun itu adalah bagian juga dari akuntansi gitu ya, karena kan lulusannya bisa juga kerja di pajak gitu kan. Kemudian manajemen juga kita belajar akuntansi manajemen, tapi dari segi akuntansinya, biayanya, ya tadi auditing gitu ya. Kemudian akuntansi sektor publik, banyak sih, kewirausahaan, etika bisnis. Gitu. Banyak. Tapi tidak lepas dari uang dan angka ya. Iya, kira-kira gitulah. Jadi tetap itu tadi makanya saya bilang harus ada integritas dan kejujuran, karena lagi-lagi kita pasti dikaitkan sama ya itu tadi money gitu. Dia selip sedikit salah ya. Iya, selip sedikit salah, karena saya juga punya pengalaman misal nambahin angka 1 gitu ya di laporan, ya ternyata malah bukannya jadi balance, malah jadi berantakan. Jadi satu angka misalnya di ujungnya itu semuanya ngerembet ya, merambat ke kemana-mana ya. Betul, makanya ya itu tadi lah harus ada ini nggak sih bahwa anak akuntansi ketika masuk akuntansi dia harus punya karakter khusus gitu orang-orangnya, nggak sih? Enggak sih. Harus serius atau apa seperti yang tadi saya bilang ya? Iya. Karena kan tadi saya bilang ya bahwa saya awal itu maksudnya pengen jadi psikolog gitu ya. Jadi sama akuntansi tuh rasanya waktu semester 1 dan 2, kalau buku-buku ini bisa saya minum gitu kan, bisa menyerap sendiri gitu kan, enak gitu kan. Yang penting itu sebenarnya adalah ini sih kemauan dia untuk ya itu tadi, kalau belajar ya kayak ini ya. Semua mata kuliah atau semua jurusan harus belajar. Tapi kalau akuntansi kan ke nyawanya itu kan ada di keuangan, pajak, audit gitu kan. Ya kemauan dia untuk bisa mendalami. Makanya saya selalu bilang juga sama mahasiswa, nggak mungkin kita semua itu bisa atau mampu mempelajari semua mata kuliah. Iya kan. Jadi apa yang kira-kira kamu itu suka, terus kamu bisa perdalam tanpa kamu harus misalnya takut sama dosennya dan lain sebagainya, itu dalemin, karena nggak mungkin kan semua mata kuliah kamu nilainya bagus gitu loh. Jadi nggak masalah. Jadi passionnya tuh kemana gitu ya? Passionnya apa ya? Mereka mahasiswa itu kan kadang-kadang akhirnya mereka karena mata kuliah yang banyak akhirnya tidak concern gitu loh. Itu kan yang sering ditemui ya. Alasannya Pak mata kuliahnya banyak yang dipelajari, padahal kan ada setidaknya satu lah yang mereka harus unggulkan gitu. Kan nanti ada penjurusan ya, ada konsentrasi ya? Ada konsentrasi ya, ada di akuntansi ada konsentrasi. Ada keuangan dan ada audit dan pajak.
Jadi mereka bisa milih sebenarnya passionnya lebih kemana gitu, ke audit kah, ke pajak kah, intinya sebenarnya sama kok. Karena tetap aja ada laporan untuk menghitung, ya. Audit ada laporan praktek audit, pajak laporan praktek pajak. Jadi sebenarnya intinya sama. Terus ketika mereka ngambil salah satu nggak ada hitung-hitungan, nggak mungkin. Nggak mungkin gitu, karena udah identik ya kalau akuntansi. Identik dengan laporan. Jadi sebenarnya ketika ada orang yang ingin masuk ke jurusan atau program studi akuntansi, nggak harus punya keahlian khusus sebenarnya ya. Enggak sih. Paling nggak dia suka sama angka kali ya. Yang ada di uang kali gitu ya. Ada angka ya yang mereka suka, dia bikin mau atau gitu. Orangnya mungkin teliti kali ya. Teliti ya. Bisa jadi gitu. Kalau misalnya lebih kepada ya udah niat nggak cukup ya? Niat nggak cukup sih, iya. Itu saya niat deh ngakutansi. Ya kalau niat dulu nggak apa-apa sih, cuma nanti dibarengi sama ya itu tadi kemauan kamu untuk baca, untuk mencoba explore tetap gitu ya. Kayak saya dulu gitu 1 semester 1 2 itu bener-bener yang aduh ini ngapain sih ya gitu di kuliah ini gitu kan, karena ada debit kredit gitu kan, pasti menyesuaikan bikin laporan. Debit kredit nanti kalau nggak sama debit kredit ada apa gitu ya. Terus gitu baca transaksinya gitu kan, kayak yang duh bukan urusan gue gitu kan. Cuman kenapa gue hitung gitu ya. Iya makanya, cuman ya itu tadi ya karena ada kemauan gitu, tantangan sendiri lah. Itu yang dipelajari sangat banyak sekali, dan bahwa tidak ada ciri khusus lah ya ketika ada orang saya orang akuntansi itu harus seperti apa ketika mau masuk, itu nggak ada ya. Nggak ada sih. Oke. Nah kalau lulusannya, ketika lulus tadi saya udah cerita sedikit sih, sebenarnya dicari banyak. Ya. Lebih ke arah apa sih Pak? Peluang kerja atau peluang usaha mungkin? Ya itu tadi ya. Jadi nanti kita bisa kalau akuntansi itu lulusannya bisa ke pemerintah, bisa ke perusahaan, bisa juga dia perorangan. Ya pokoknya perusahaannya ada duitnya lah ya. Ya. Jadi kalau pemerintah ya jelas ya akuntansi sektor publik, audit sektor publik. Ya karena dia uang ngelola uang negara gitu, jelas butuh. Gitu. Kalau perusahaan ya bisa jadi tadi KAP, kemudian account officer misalnya, pegawai bank yang biasanya menjadi salah satu center. Padahal nggak cuma pegawai bank gitu ya. Ya sebenarnya dimanapun pekerjaan, maksudnya di mana perusahaan itu butuh ya. Iya. Yang ada di situ ngelola duit ya kan? Iya, dosen kalau dia ambil S2 gitu ya. Iya. Tapi gitu. Ternyata tadi Bu Eva itu kalau tidak salah bicara masalah profesi akuntan. Jadi ketika lulus S1 terus daftar profesi namanya PPAK. Itu profesi akuntansi. Jadi bisa mendaftar itu nanti outcome-nya apa? Itu sebenarnya kalau saya itu kalau AK itu nanti salah satu kayak orang hukum, jadi bisa untuk konsultan. Wah itu bisa jadi peluang ya ketika nanti ke mahasiswa misalnya mau, saya pengen ngambil akuntan profesi akuntan, saya ingin jadi konsultan keuangan. Iya bisa. Wah, keren deh ya. Bisa. Nanti Kawan kan saya soalnya keliling-keliling. Tetap ada certified-nya kan dia gitu. Oke. Pekerjaannya dimanapun ada jadi. Dan dibutuhkan. Bisa dikatakan idaman mertua. Iya kali ya. Karena saya gajinya gede. Iya nggak ya gitu ya. Saya waktu itu saya lihat di plafon medsos tuh gitu katanya idaman mertua karena gaji gede gitu. Iya. Kalau bener gak sih? Ya kalau mertua kali ya. Lihat kalau gaji gede. Ya kalau saya sih sebagai perempuan ya yang dilihat bukan gaji gedenya kali. Iya nggak? Iya, kan kebutuhannya terpenuhi kan. Iya, mungkin ke arah kalau laki-laki kali ya. Makanya tapi banyak dulu senior audit saya ya, justru sampai umur 40-an tuh mereka nggak kawin-kawin, nggak nikah akhirnya. Karena ngurusin angka. Enggak, karena ya kebanyakan duit, mereka bingung. Jadi mereka pernah bilang sama saya ya, gue mau ngapain lagi, bisa semua. Alasannya kenapa? Apa yang maksudnya kalau yang gue pengen gue bisa sendiri tanpa ada campur tangan orang lain atau perempuan. Gitu. Karena udah kebanyakan duit kan, ya gue pengen ya bisa sendiri gitu. Jadi konotasinya sebenarnya agak jelek sih. Ya kalau kayak gitu sih sebenarnya. Iya, orientasinya jadi nggak masuk ya bahwa ada kehidupan setelahnya sebenarnya. Iya, betul. Ya setelah usia berapa tertentu ya. Tapi emang jadi duitnya banyak kalau jadi auditor itu. Iya, makanya tadi bilang pekerjaan bergengsi lah ya sebenarnya. Iya. Terus kenapa nggak jadi auditor? Karena waktu itu mau dikawinin saya. Jadi karena mau nikah terus. Ya betul tapi, gitu. Akuntan profesinya tetap terpakai ya? Terpakai sih gitu. Jadi itu tadi ada nggak alumni dari akuntansi yang
diketahui apa ya, mungkin dari sisi lulusannya memang dia ada seorang yang jadi akuntan atau perusahaan perbankan atau ada wirausaha tadi? Ada lulusan kita ya, namanya Mbak Fani kalau nggak salah ya, itu dia jadi wirausaha ya. Sekarang kayaknya lagi naik daun, itu oleh-oleh yang naik di daun jatuh dong kayak ulet ya. Apa sih gujes tahu nggak, pernah dengar nggak? Jadi oleh-oleh dari nanas, olahan nanas itu untuk oleh-oleh khas Tegal. Oke, kita rencana mau ngundang gitu. Beliau nanti buat datang ya. Kita undang. Coba. Jadi akuntan bisa jadi seorang wirausaha. Bisa dong, kan dia mengelola duit ya. Iya, ada duit yang ngasih lola gitu. Ada juga yang di Bank Indonesia, Yusuf, Mas Yusuf ada gitu. Jadi dia di Bank Indonesia gitu. Yang mereka lulusan dari program studi akuntansi dari FEB UPS. Ada lagi nggak contoh yang lain? Banyak ya? Banyak ya kayaknya ya, karena saya di sini juga baru 5 tahun ya. Yang mereka sudah menyebar kemana-mana gitu. Tentunya yang dari muka usaha sampai bekerja di instansi pemerintahan. Ya, karena kalau misalnya kita mau magang tuh pasti banyak banget ya. Dari akuntansi gitu. Dari akuntansi, tapi kenalnya pasti senior saya karena saya kan masih anak bawang gitu ya. Ya nggak masalah sih, maksudnya ikut bangga juga, ternyata banyak juga ASN-ASN-nya gitu. Tidak diragukan ya bahwa program studi akuntansi tentunya berpeluang cukup besar untuk bisa menduduki posisi-posisi strategis. Iya, betul. Oke Bu Eva, kita ada pertanyaan cepat. Wah, oke. Ya, sebagai dosen program studi akuntansi. Oke. Jawab cepat ya. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh nafas ya. Mau nafas dulu. Setelah pertanyaannya muncul, tahan nafasnya. Oh ya, nggak jawab dong saya ya. Pertanyaannya adalah tanaman atau berenang? Karena kalau nggak salah kedua-duanya hobi ya. Iya. Kalau pilih tanaman atau berenang kali ya. Kalau tanaman itu baru setahunan. Jadi saya lebih suka sampai berenang. Fotonya adalah gendong tanaman ya, bukan anak tapi tanaman yang digendong. Anak udah biasa ya. Ini tanaman yang digendong ya. Jadi sudah hobi berenang sejak dulu ya? Iya, dari zaman kecil ya. Karena bapak saya itu cukup otoriter orangnya ya. Contohnya tadi kayak masuk akuntansi ya pokoknya harus gitu kan. Kayak renang juga iya. Jadi zaman SD saya masih kelas 1 gitu ya. Ya itu dilesin. Jadi mau nggak bisa kelelep-kelelep bodo amat, pokoknya lo harus bisa berenang gitu. Gitu. Saya nggak bisa renang. Masa sih? Nggak bisa, karena memang dulu pada saat kecil orang tua saya melarang biar anaknya nggak hitam ya berenang. Jadi di kita itu kan banyak sungai di daerah kita di Lampung itu ya. Dan itu anak kecil biasa tuh main di kali gitu. Jadi kalau saya kebawa mungkin ya kebawa arus. Jadi kalau adik kita mau renang, mau mainan itu, ketahuan lah masa digiring tuh. Ayo, sampai merah kuning hijau. Padahal itu bagus banget ya, karena sampai hari ini akhirnya bisa renang lah saya. Iya, dan bisa ngajarin anak kan. Saya nggak bisa renang. Itu sama kayak suami saya juga. Oh, nggak bisa renang? Kebalik ya. Makanya saya nyelamatin mereka semua nanti misalnya. Kalau terjadi. Iya. Oke, yang selanjutnya. Kalau ada mahasiswa nyontek ujian, yang ibu lakukan adalah ujian ulang. Diberikan nasihat ujian ulang atau tidak diberi nilai sama sekali. Tidak diberi nilai sama sekali. Jahat dong, nggak boleh dong. Jahat ya gitu. saya. Cuman saya selalu di kontrak kuliah itu selalu saya bilang bahwa saya itu orangnya disiplin. Salah satunya itu tadi, misalnya ketahuan nyontek, termasuk kayak tugas deh, kelihatan kayak misal, kan kita bisa paham ya, misalnya nyontek dan lain sebagainya yang tulisannya sama, cara pengerjaannya sama, kan kita pasti tahu. Itu juga saya ada ininya sendiri, punishmentnya untuk mereka gitu. Karena tadi saya bilang kita tuh harus belajar dari awal, karena misal nih nyontek itu kan kayak korupsi gitu ya, kayak kita mengkorupsi sesuatu. Padahal orang akuntansi itu kan harus punya integritas dan kejujuran yang tadi saya bilang, sehingga itu nggak akan sesuai dengan apa yang kamu udah capek-capek pelajarin di akuntansi kalau kamu tetap ada atau kamu tidak berintegritas dan jujur gitu. Jadi kayak menyiapkan mereka untuk menjadi seorang koruptor gitu kan. Jadi sebenarnya adalah mencontek tetap tidak dibenarkan. Enggak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk apapun, dan itu bisa ditanyakan sama semua mahasiswa saya betapa saya itu disiplin banget masalah itu. Oh, nah ketika tadi Bu Eva keras gitu ya, mungkin bukan keras tapi memang disiplin. Iya betul. Disiplin. Tidak takut misalnya mahasiswa akhirnya membenci gitu atau tidak? Mungkin udah banyak kali ya.
Karena selalu pasti kalau misalnya Bu Eva tuh yang galak gitu. Sebenarnya bukan galak sih. Saya cara ngajarnya biasa kok, nggak yang jadi gitu, enggak. Galak kan gitu ya. Sampai gitu. matanya keluar Ya, gitu enggak ya, gitu ya. Tapi memang disiplin gitu. Jadi saya nggak kayak misalnya kalau sekarang kan kita online gitu ya. Termasuk kayak misalnya mahasiswa kamera ditutup nggak apa-apa sih, maksudnya off itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya saya panggil sampai 2 atau 3 kali saya kasih pertanyaan kemudian dia nggak nyaut juga, ya itu saya akan bertindak sebagaimana mestinya ya. Maksudnya kan kita nggak bisa, karena kita jadi nggak bisa menilai langsung karena kita tidak bisa tatap muka, maka kita kan harus melakukan hal-hal yang ya itu tadi. Tapi ada nggak yang kenangan akhirnya ketika lulus ya Bu Eva banyak sih, jadi testimoni ya. Testimoni ketika Bu Eva dulu mungkin galak. Ya banyak yang apa namanya WhatsApp saya misalnya apa gitu. Itu misalnya? Ya maksudnya apa namanya berkat saya misalnya disiplin, kemudian ngajarin yang tadi ya misalnya apa masalah pekerjaan di kelas gitu ya, kemudian cara saya menyampaikan misalnya itu bermanfaat buat mereka gitu di pekerjaan mereka yang setelah lulus gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi ada yang menerima dan ada yang enggak. Saya kan awal di sini juga pro kontra kan, karena saya memang menerapkan itu disiplinnya itu. Jadi mahasiswa mungkin ada beberapa yang terbiasa kayak dimanja gitu ya. Lagi pengen dimanja. Tiba-tiba ditampar gitu sama saya ya. Jadi saya ajarin disiplin ya, pro kontra. Cuman lama kelamaan karena mungkin akhirnya menjadi karena mereka terbiasa, akhirnya jadi biasa dan nggak ada apa-apa. Jadi mereka sudah tahu kalau misalnya dapat Bu Eva berarti saya harus bertindak seperti apa. Dan disiplin tuh bagus ya. Iya. Jadi bukan berarti kuliah di UPS atau misalnya di Fakultas Ekonomi UPS terus mereka bisa bersantai, enggak. Sebenarnya layaknya seperti kuliah ya. Iya. Bahwa ya harus datang tepat waktu, mengerjakan tugas gitu ya. Jadi itu umum ya. Umum cuma lah. Mereka penerimaannya yang gitu, berbeda. Gitu. Jadi saya juga selalu bilang kalau misalnya ngingetin gitu ya. Jadi kamu jangan menggampangkan kalau kamu tidak mau digampangkan, karena nanti akan terus mengikuti hidupmu kalau kamu biasa gampangin orang. Iya, gitu. karena memang mereka nanti pada saat lulus mereka akan bekerja. Iya, real life kan. Jadi nggak mungkin. Dan hal itu akan ditemui. Nah gitu. Ya makanya. Jadi ya itu tadi salah satunya, misalkan ngerjain tugas telat dan lain sebagainya, itu kan salah satu hal yang menggampangkan. Saya misalnya gitu kan, walaupun ya dengan apapun alasan mereka lah gitu. Makanya Bu Eva setuju ya tentunya kalau berpikir bahwa di pekerjaanmu nanti, aktivitasmu di pekerjaanmu nanti cerminnya adalah ketika kuliah. Iya. Begitu ya. Iya. Karena tadi kalau dia di kuliah menggampangkan, di pekerjaan pasti akan menggampangkan. Iya, pasti gitu. Jadi ya gitulah, banyak notes yang saya suka ceramah gitu ya ke mereka, apalagi yang udah semester akhir gitu ya. Yang harus digenjot gitu ya. Digenjot, jadi banyak ceramah gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu Bu Eva punya kepentingan enggak ya, tapi memang semuanya itu adalah saya aslinya lucu dan cantik dan centil gitu. lucu iya. Tapi kadang emosi ya. Tapi nggak Bu Eva ini baik ya. Kita selalu ke kombinasi tentang kembang ya, diskusi kembang. Tapi sekarang udah jarang deh. Iya kan Anda sibuk ya ngurusin podcastnya. Iya. Oke, yang ketiga. Oke. Wanita karir atau wirausaha? Saya pernah ngobrol kita ya waktu ada acara bersama, terus kita ngobrol wanita karir atau usaha? Wirausaha kali ya. Jadi dosen. Jadi dosen ya. Jadi sebenarnya setelah menjalani gitu. Bertapa. Iya, bertapa menjalani. Kalau disuruh milih, sebenarnya kalau ya pilihan itu semua berat, tapi kalau disuruh milih sih saya milih usaha. Cuman jadi dosen itu jadi salah satu pelipur lara gitu. Kalau misalnya di rumah di rumah kan dengan saya pulang itu kan kita lepas semua apa yang di luar gitu ya. Saya jadi ibu gitu kan. Nah, ibu itu kan juga ya anak rewel ini dan apalagi anak saya masih kecil-kecil gitu ya. Dan jadi dosen itu adalah salah satu pelipur lara. Kalau usaha itu saya terus terang aja, kalau misalnya usaha itu saya 24 jam itu mikir gitu ya. Karena kan kaitannya dengan menggaji karyawan, ya hidup banyak. Karyawan, banyak ya, modal dan lain sebagainya, perputarannya, inovasi dan lain sebagainya. Jadi mikir terus. Cuman tantangannya itu yang saya suka
gitu. Kalau dosen ya banyak tantangannya juga, cuman ya itu. Jadi saya kalau disuruh milih ya bingung juga sih, cuman Wirausaha kali ya. Wirausaha. Kalau dari segi waktu kayaknya mungkin lebih sedikit, kalau segi uang segi uang dua-duanya lah ya, karena kalau ya. dosen kan memberikan ilmu ya, dan itu akan bermanfaat. Iya betul, amal jariah. Betul. Gitu. Kalau tidak ngajar ya sayang ya, Ibu tadi yang pendidikannya cukup bagus ya. Iya. Jadi istilahnya memberikan ilmu kepada mereka, masyarakat tentunya. Yang terakhir, kalau ini pertanyaan cepatnya terakhir. Kalau ada pekerjaan yang sangat padat, diselesaikan di rumah atau di kantor? Di rumah, tengah malam. Gitu ya. Jadi kalau waktunya pulang saya ngurusin anak, tidur biasanya mereka jam 8 ya, jam 8 jam 9 itu saya biasanya ikut tidur gitu ya, tapi karena udah kebiasaan ya nanti tengah malam saya bangun gitu, mengerjakan beberapa pekerjaan yang belum selesai gitu. Tapi kalau lagi capek banget ya bablas ya subuh baru bangun gitu ya, cuman subuh pun ya nggak masalah kan. Saya itu lebih suka bangun di awal, karena apa? Karena banyak yang bisa dikerjakan dan lebih fresh ya biasanya. Iya, lebih misalnya fresh. Jam 4:30, jam 5, iya. jam 4 gitu. Pekerjaan rumah selesai, pekerjaan kantor selesai, usaha selesai. Lika-liku ibu rumah tangga. Iya betul. Jadi saya kan di rumah itu ibu rumah tangga dan ibu wirausaha ya. Jadi nggak berhenti sebenarnya, pulang masih ngurus anak tidur, masih ngerekap sehari. Jadi saya ngerekapnya sehari sekali kalau usaha saya. Punya partner ya, maksudnya suami saya. Iya, selain suami mungkin enggak, belum bisa. Karyawan atau manajer lah ya mungkin belum. Jadi semua dikelola oleh. Saya dulu pernah sih punya supervisor gitu ya, satu. Cuman jadi gemes karena menurut saya lambat. Oh, berarti belum trust? Jadi akhirnya jadi kata suami, ya udah kalau misalnya memang nggak bisa mempercayakan ke dia ya kamu kerjain sendiri dengan resikonya gitu ya. Ya saya tanggung aja resikonya gitu. Memang sih akhirnya jadi lebih berat gitu ya. Cuman saya lebih puas maksudnya gitu. Q&A-nya adalah pertanyaannya. Izin bertanya. Oke. Ini ada pertanyaan kayak pertanyaan kuliah ya. Pertanyaan kuliah, harusnya saya yang nanya mereka ya. Laporan perubahan saldo laba sama nggak dengan laporan perubahan ekuitas? Dosen akuntansi nih. Iya, coba dibuka kitab kita ya, kitab kita bersama. Kira-kira Anda semester berapa nyampe situ aja nggak tahu ya. Aduh, pusing ya. Maksudnya apa sih pertanyaannya ini? Itu ada laporan perubahan apa tadi? Laporan perubahan saldo laba. Saldo laba sama perubahan ekuitas. Ekuitas sama nggak gitu? Ekuitas itu it's mean modal. Modal apakah sama dengan laba? Nah, oke. Harus dipelajari dulu. Yes. Tapi intinya berbeda ya? Beda. Untuk lebih lengkapnya nanti kuliah. Iya, tanya Bu Maulida. Loh. Ya makanya ngajar itulah ya. Terus nanti. Tapi bisa konsultasi tentang mata kuliah ke Bu Eva nggak? Bisa. Dan sama ini banyak kok. Banyak yang nanya-nanya ya, karena memang banyak yang harus dipelajari misalnya. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya, tadi sudah dibahas. Ini prodi akuntansi. Fokus belajar akuntansi saja atau ada mata kuliah yang lain? Ini kata dia pusing. Kalau semua dipelajari nih kayaknya. Ya, ada mata kuliah lain yang memang mendukung untuk belajar akuntansi, dan tadi ya sesuai dengan visi kita berwirausaha dan berwawasan global ya, mendukung itulah pastinya. Kan gitu, di perkuliahan misalnya, di perkuliahan manapun di kampus khususnya di kita itu kan ada mata kuliah universitas ya, ada fakultas betul. Gitu ya, jadi tidak langsung fokus ke akuntansi. Enggak dong, semua harus ada pengantarnya, baru nanti itu tadi ada konsentrasi. Jadi tapi tetap jangan khawatir ya. Iya. Kalau dipelajari ya bisa insya Allah. Dan semua dosen pasti ya terbuka lah untuk tanya, jawab, konsultasi. Oke, selanjutnya akuntansi. Peluangnya apa saja? Ini peluang ini kurang jelas nih pertanyaannya. Peluang apa ini? Peluang apa? Peluang pekerjaan kali ya. Peluang beasiswa banyak. Beasiswa banyak kita. Kalau sudah sering di-share ya di podcast sebelumnya, ada BI, ada ini. Yes, betul. Nah, mungkin peluang pekerjaan. Tadi sudah dijelaskan sih. Iya. Semua kantor butuh seorang akuntan karena ada duit yang harus dikelola. Iya, betul. Oke. Jadi jangan khawatir ya. Iya, betul. Tapi ini pertanyaan peluang apa ya? Kok termasuk seorang analis laporan keuangan, kan ada ya analis pajak, analis laporan keuangan, itu juga dibutuhkan dan gajinya pasti besar. Iya. Ya tadi prestis. Iya, betul. Mumet kali karena mumet.
Serius ya jadinya. Analisis laporan keuangan tuh mumet. Tapi saya masih penasaran, masih tadi kepikiran sama akuntansi itu serius ya orang-orangnya. Ya saya Iya nggak serius, saya serius gak sih? Kadang serius. Ya saya serius banget sih orangnya gitu, diem gitu ya. Kadang-kadang. Ya itu tadi Tapi ya. kalau kawan-kawan saya emang serius gitu ya. Ya. Kalau yang kantoran mungkin serius ya. Iya. Heran saya serius. Galak-galak juga. Karena Masa? kalau nggak galak, kalau dia mau minta duit buat Bukan kegiatan. galak kali tapi tegas ya. Kalau letoy atau yang ini Iya ambil, dong. beli ini, ya kan tetap harus ada. Iya betul. Mungkin Ada tegas. bukti bukan transaksi ya kan. galak. Apakah benar akuntansi perlu dipahami kayak seperti cewek maksudnya? Dipahami. Memahami cewek maksudnya? Iya, Ini memahami. pertanyaan. Maksudmu? Ya iyalah, harus dipahami, dikenali, disayang-sayang ya kan? Tapi nggak perlu dinikahi ya? Nggak perlu. Ya itu kan, jadi bagaimana kita mau cinta kalau kita nggak memahami gitu Iya, kan? semua berawal dari cinta. Tapi kalau kita benci, kalau kita mindset tertanamnya adalah benci, akan tidak bisa ya. Iya. Tapi kalau kita paham, Jadi cinta, selama belajar tuh kita harus yang accounting is fun, it's okay, aku belajar angka tuh nggak apa-apa, nggak terus masalah. dosen juga harus gitu ya. Misalnya, oh Bu Eva enak, orangnya baik, ya, harus Iya. tertanam juga ya. Iya gitu. Karena kalau dia tertanam, aduh Bu Eva menakutkan gitu. Iya, nanti kayak kesannya jadi menakutkan. Selamanya terus. kan begitu. Jadi saya Iya. dulu pernah kegiatan ya, seperti parenting gitu. Kalau dia sudah tertanam, Iya, dia akan alam bawah benci. sadar. Iya, alam bawah sadar, batang otak itu Iya, akan betul. benci. Kalau misalnya saya lihat Mas Widi, ih Mas Widi kok kayak gitu ya, saya takut gitu. Iya, betul. Jadi dia akan takut. Jadi kalau selama kamu memulai hari untuk belajar, itu seperti gelas yang kosong, itu aja. Betul. Jadi nggak usah diisi yang macam-macam dulu ya. Iya, betul. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Ini cukup banyak nih pertanyaannya ya. Iya. Bagaimana sih caranya agar bisa menjadi seorang akuntan pendidik? Wes. Tolong bisa jelaskan langkah-langkahnya. Serius, ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya ya. Langkah yang pertama. Oke, langkah yang pertama ya tentu saja kuliah di Baru di akuntansi. Iya, prodi akuntansi. UPS ya. Iya, Terus di apa UPS lagi? tentunya ya. Kemudian ya itu tadi ya, kalau misalnya seorang pendidik sih berarti kita harus ngelanjutin sekolah selanjutnya, berarti magister. Kalau misalnya sebelum ke sana apa S1 cukup nggak sih ketika S1 pendidik mungkin kalau sekarang aja SMA. Guru misalnya? Iya, guru ya, tadi maksud saya. Guru juga kan sekarang harus dituntut untuk S2 juga. Oh gitu. Makanya kita kan sekarang sedang di digembor-gemborkan gitu ya, supaya kita bisa naik lagi ke S3 kan, doktor, karena Kalau dosen. Iya, dosen. Kalau guru karena ya itu tadi kan dia. Tapi kalau misalnya Kalau SMA cuma bisa ya tetap. SMA bisa Bisa kayak misalnya termasuk buka SMA maaf, SMK ya biasanya. SMK bisa, terus kayak buka tempat les dan lain sebagainya. S1 sebenarnya cukup sih gitu kan. Itu kan juga pendidik, sama aja. Jadi langkah-langkahnya tadi masuk prodi akuntansi, belajar ya. Belajar itu tadi ya, memahami, mengenali, mencintai gitu kan. Iya, kalau pendidik berarti kan dia ngomong di depan kelas, Iya, ya ngomong di depan belajar kelas. belajar menyampaikan ya. Cuman itu nanti jadi suatu kebiasaan sih kalau kata orang Jawa, kulino ya. Karena kalau udah kulino ya wes. Oke. Gitu. Itu sebenarnya tips dari Bu Eva ya, segala Iya. sesuatu itu kalau nggak dipelajari, dicintai agak sulit ya. Betul. Mau langkahnya, mau tipsnya, mau dari orang siapapun, kalau dia nggak ada passion di situ. Iya gitu. Jadi memang saya kurang suka dengan kata ya udah dicoba aja gitu. Jadi nggak bisa dicoba, masa coba-coba gitu kan. Jadi kalau kamu mau, Akuntansi kok coba-coba. iya. Jadi kalau kamu mau ya sekalian aja nyemplung gitu. Masih maksimal totalitas, Iya. tanpa batas ya. Itu tagline-nya siapa? Nggak tahu deh. Iya, lanjut ya. Oke, mungkin itu ya kalau Oke. kita singkat pertemuan kita hari ini. Oke. Banyak hal yang kita bisa cerita ya. Ya. Tadi yang dibilang bahwa Eva ini seorang pengusaha yang akhirnya mau meluangkan waktu sebentar. Seorang pengusaha, saya seorang dosen loh. Mau main ke studio. Oke. Ke podcast kita. Ya, menggantikan Bu Maulida ya. Jadi kita doakan semoga ayah atau keluarga dari Bu Maulida sehat. Ya, betul. Amin amin. Oke, terima kasih Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Sukses Catur. selalu, usahanya lancar. Amin amin amin. Ya, lancar, makmur, penghasilannya banyak, ya, jadi bisa Amin. membuka lawan pekerjaan ke banyak orang. Berkah lagi. semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 3, 2,